Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kansya Kaisa Putri dengan NPM 24066123018. Di sini saya akan menganalisis buku teks bahasa Indonesia kelas 2 dari perspektif kebahasaan dan kesastraan kurikulum merdeka. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada materi. Dalam kehidupan sosial, bahasa merupakan bagian terpenting agar di dalamnya terjadi suatu komunikasi atau hubungan di antara suatu anggota ataupun kelompok sosial. Berkaitan dengan ini, pembelajaran bahasa Indonesia di berbagai sekolah sangat mengupayakan tata aturan dalam penggunaan bahasa. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa sangat penting dan lebih banyak diarahkan pada pemahaman terhadap kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Kaidah kebahasaan juga digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan mengatur tata cara berbahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Kaidah kebahasaan juga berasal dari dua kata, yaitu kaidah dan kebahasaan. Kedua kata tersebut memiliki arti dan maknanya masing-masing. Kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum atau patokan yang aturannya sudah pasti. Sedangkan kebahasaan adalah suatu hal yang berkaitan dengan unsur-unsur bahasa. Nah, dalam ilmu kebahasaan juga memiliki cabang. Di antaranya ada cabang linguistik. Cabang linguistik adalah ilmu tentang bahasa yang mengkaji, menelaah, ataupun mempelajari bahasa secara umum, yang mencakup bahasa daerah, bahasa Indonesia, ataupun bahasa asing. Linguistik dapat dibagi menjadi beberapa cabang, yaitu ada fonologi, morfologi, semantik, dan sintaksis. Studi linguistik adalah studi tentang bahasa alami yang biasanya mencakup studi tentang struktur bahasa atau grammar, studi tentang makna atau semantik, dan fungsi sosial dari bahasa atau sosiolinguistik. Baik, yang pertama ada fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya dan perubahannya. Fonologi mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Yang kedua ada morfologi. Morfologi adalah ilmu khusus untuk mempelajari, menganalisis, atau menjelaskan bentuk atau struktur kata yang menampakkan unit-unit terkecil yang merupakan unsur-unsur atau bagiannya. Baik, yang selanjutnya ada sintaksis. Sintaksis adalah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Dan yang terakhir ada semantik, yaitu cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Selanjutnya, selain ada kebahasaan, dalam bahasa Indonesia juga ada kesastraan. Kesastraan merupakan salah satu cabang sastra yang mengkaji karya-karya sastra yang ditulis dalam bentuk tulisan. Karya sastra ini dapat berupa cerita, puisi, drama, novel, dan sebagainya. Tujuan dari kesastraan adalah untuk mengapresiasi dan menganalisis unsur-unsur keindahan dalam karya sastra melalui penggunaan bahasa yang indah dan imajinatif. Kesastraan ini memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama ada unsur keindahan yang dapat ditemukan dalam penggunaan bahasa sastra yang khas dan penuh imajinasi. Yang kedua, karya sastra dapat memberikan pengalaman dan pemahaman mendalam tentang kehidupan manusia. Lalu yang ketiga, terdapat unsur fiksi dalam karya sastra, yang berarti karya tersebut dihasilkan dari imajinasi pengarang dan tidak berhubungan dengan fakta realitas. Dalam penggunaannya, kesastraan dapat memberikan banyak manfaat. Yang pertama, membaca karya sastra dapat meningkatkan keterampilan berbahasa dan pemahaman tentang struktur bahasa. Kedua, karya sastra juga dapat memberikan wawasan tentang budaya dan sejarah suatu bangsa. Lalu yang ketiga, membaca sastra dapat melatih imajinasi dan kreativitas kita. Yang selanjutnya di sini saya menganalisis buku pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2
di bab 1 sampai bab 3. Yang pertama, analisis data di bab 1 mengenal perasaan, yang terdapat di halaman 2. Kegiatan pembelajarannya mengenal dan mengamati ekspresi wajah seseorang. Tujuan pembelajarannya melalui latihan pengamatan terhadap suatu gambar, peserta didik dapat memahami dan mengenal ekspresi wajah perasaan seseorang yang terdapat pada gambar. Seperti gambar di bawah itu ada perintah untuk mengamati ekspresi wajah seseorang dan menyebutkannya. Pokok materinya mengenal perasaan dengan mengamati ekspresi wajah. Peserta didik mengamati dan memahami gambar dengan sesama tentang bagaimana mengenal perasaan seseorang melalui ekspresi wajah dan menyebutkan ekspresi wajah masing-masing dan lalu disebutkan oleh peserta didik. Materi ini juga termasuk ke dalam cabang linguistik semantik karena bersangkutan dengan kemaknaan. Lalu analisis data yang kedua di bab 1 juga mengenal perasaan di halaman 4. Kegiatan pembelajarannya peserta didik menyimak dan mendengarkan puisi yang dibacakan oleh guru dengan sesama lalu mengidentifikasi kosakata baru dalam teks puisi tersebut. Tujuan pembelajaran melalui latihan menyimak, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan memahami makna dari teks puisi tersebut dan juga dapat mengidentifikasi kosakata baru. Pokok materinya menyimak puisi. Menyimak teks puisi yang dibacakan oleh guru, kemudian mengidentifikasi kosakata baru yang terdapat dalam teks puisi dan menjawab pertanyaan dengan berlatih menggunakan kosakata baru, seperti yang terdapat di analisis gambar di bawah. Itu juga termasuk ke dalam sastra. Di analisis yang ketiga, di bab 1 mengenal perasaan pada halaman 17. Kegiatan pembelajarannya menulis huruf kapital untuk mengenal dan mengetahui perbedaan letaknya dalam kalimat. Tujuan pembelajarannya melalui latihan menulis, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan memahami di mana letak penulisan huruf kapital yang benar dalam sebuah kalimat. Pokok materinya adalah menulis huruf kapital yang tepat dalam sebuah kalimat. Peserta didik mengamati terlebih dahulu teks tersebut, kemudian mengerjakan latihan dengan menulis penempatan huruf kapital yang benar dalam sebuah kalimat. Itu juga termasuk ke dalam fonologi. Contohnya seperti yang ada di gambar. Riri, anak yang usil. Itu terdapat huruf kapital Riri. Riri itu kan nama seseorang, jadi huruf kapitalnya di awal kalimat. Karena Riri termasuk ke dalam sebuah subjek. Yang selanjutnya, analisis data di bab 2 menjaga kesehatan yang terdapat di halaman 24. Kegiatan pembelajarannya menyimak, mengamati, dan mendengarkan teks yang dibacakan oleh guru mengenai kalimatannya dan cara penempatan tanda-tanya dalam sebuah kalimat. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan menirukan intonasi guru saat membacakan teks aturan 20-20-20, peserta didik dapat mengenal dan memahami kalimatannya yang terdapat dalam sebuah teks atau sebuah kalimat. Pokok materinya kalimatannya. Peserta didik menyimak dan mengamati teks yang dibacakan oleh guru, kemudian menirukan intonasi kalimatannya yang dibacakan tadi oleh guru, dan mengidentifikasi di mana penempatan tanda tanya yang benar pada sebuah kalimat. Kalimatannya juga itu termasuk ke dalam cabang linguistik sintaksis. Baik, pada analisis data selanjutnya ada di bab 2 juga pada halaman 30. Kegiatan pembelajarannya membaca dan mengamati cerita Kacamata Kadek yang dibacakan oleh sesama serta mengidentifikasi subjek dan predikat di dalam cerita tersebut. Tujuan pembelajarannya adalah dengan melalui kegiatan membaca cerita, peserta didik dapat memahami dan mengetahui
penggunaan subjek dan predikat yang benar di dalam sebuah kalimat. Pokok materinya subjek dan predikat. Peserta didik membaca dan mengamati cerita yang dibacakan oleh guru dengan sesama, kemudian mengidentifikasi subjek dan predikatnya yang benar di dalam cerita tersebut itu bagaimana, yang termasuk ke dalam sintaksis. Analisis data selanjutnya terdapat di bab 3, berhati-hati di mana saja, yang ada pada halaman 60. Kegiatan pembelajarannya, guru membacakan 10 kata depan di, lalu peserta didik menyimak dan menentukan kata penulisan yang benar. Tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan menyimak, peserta didik dapat memahami dan mengetahui penggunaan kata depan di dan kata kerja yang benar. Pokok materinya, kata depan dan kata kerja. Peserta didik mendengarkan guru yang sedang membacakan kata yang memiliki kata depan di dan kata kerja dalam sebuah kalimat. Kemudian peserta didik menyimak dan mengidentifikasi serta menulis di sebuah di buku gitu sebagai kata kerja dan kata depan di yang benar itu di mana gitu. Seperti pada gambar di bawah. Yang termasuk ke dalam cabang linguistik morfologi. Baik, mungkin cukup sekian analisis buku teks bahasa Indonesia kelas 2 dari perspektif kebahasaan dan kesastraan kurikulum merdeka. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.